Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas Etika Profesi dan kali ini kita ada di pertemuan ketujuh dengan membahas tema solusi desain. Untuk semua tema ini, materi yang ada saya ambil dari buku The Good Design, penulisnya David Sherman. Oke, apa sih maksudnya solusi desain? Kalau kemarin-kemarin kan kita udah membahas mengenai hak cipta, kita membahas etika visual gitu ya, bahwa ternyata bekerja sebagai desainer grafis itu nggak mudah, kita tuh dihadapkan dengan berbagai tantangan, dan sebetulnya posisi kita sebagai desainer grafis ini ada di mana gitu ya. Kalau kesini kita khawatir meniru, pergi ke kanan kita bisa, misalnya tuduhannya adalah membajak gitu misalnya, ke kiri DI-nya terlalu bikin orang jadi termanipulasi. Terus kita ada di mana sebenarnya ya? Tema kali ini kita akan bahas itu gitu. Apa yang ditawarkan oleh desain sebagai solusi untuk dunia? Oke. Ini ada slide. Ini namanya Taipei Taipei 2010 World Financial Center, dibangun di Taipei, Taiwan. Dibuka pada tahun 2004, merupakan salah satu bangunan pencakar langit tertinggi di dunia. Bangunan ini mendapatkan penghargaan dari LEED Leadership in Energy and Environment Design karena terdiri dari 101 lantai ke atas dan 5 lantai ke bawah. Bangunan ini dirancang anti gempa karena sangat tinggi dan berada wilayah Taiwan, Cina, Jepang, Korea itu termasuk yang rawan gempa. Ini termasuk bangunan yang anti gempa dan anti taifun. Taifun itu kita bisa bilang angin topan gitu ya. Sejak pembangunannya di tahun 1997 telah meningkatkan aktivitas seismik di Taipei. Ini dipercaya karena penumpukan 700.000 material pada satu titik yang sama. Tujuannya bagus, mau bikin gedung pencakar langit tertinggi sebagai sebuah simbol, tapi ternyata selama gedung ini dibangun meningkatkan aktivitas seismik. Aktivitas seismik ini artinya gempa bumi, ya, goncangan. Nah, kenapa? Tentu aja karena ini nih 700.000 material yang ada di tempat ini. Jadi jadi gimana maksudnya? Jadi sebetulnya kita mau milih apa sih? Mau milih membangun tempat yang tinggi, simbol, atau memberikan keamanan nih buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, ini satu kasus ya. Kasus berikutnya, berbohong dan berkata jujur. Kalau kamu perhatikan di gambar ini ada tulisan medicine no fake. Obat nggak palsu, bukan obat palsu. Kalau misalnya ada apotek lah atau toko obat yang bilang medicine no fakes, artinya banyak beredar obat palsu dong. Nah, kalau misalnya di sini jualannya asli, kenapa masih ditaruh tulisan seperti ini? Ya, gambar ini diambil dari internet, menggambarkan toko obat di Macau. Macau tuh satu pulau kecil juga di dekat Hong Kong ya. Medicine no fakes. Kira-kira ini mau berkata bohong atau jujur nih? Lagi ya. Nah, kalau kamu perhatiin, ini covernya National Geographic. Ini cover majalah gitu ya. Lihat dari sini nih. Ini gambar onta ada 3 biji, 3 ekor onta. Di belakangnya, backgroundnya ada piramid ya. Tahun 1982, majalah National Geographic dituduh telah melakukan pelanggaran etika karena memanipulasi foto piramida di Mesir. Emang apa yang dimanipulasi menurut kamu? Ya, 5 detik. Perhatiin ya, saya kan belum pernah ke Mesir. Sama, saya juga enggak. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya begini. Menurut kamu ini perbandingan proporsinya gimana? Bener nggak nih dengan piramid? Jadi dipermasalahkan adalah ini nggak proporsional antara onta sama
piramidnya. Kenapa? Karena piramid itu besar sekali gitu. Ini nggak mungkin segini, kan bisa bu, misalnya ngelesnya gitu ya. Itu diambilnya kan dari jauh, terus otaknya ini majalah berita, National Geographic itu majalah berita. Tidak sepatutnya majalah berita bikin foto seperti ini, manipulasi. Kenapa? Berarti dia nggak memberikan fakta dong. Foto itu kan bagian dari fakta dan data. Lagi ya, contoh yang lain. Tahun 2006, wartawan Reuters adalah kantor berita di Inggris, asal Beirut, namanya Adnan Hajj, menduplikasi asap pada fotonya. Foto ini diambil saat berlangsungnya konflik Israel dan Lebanon. Kita lihat mana yang diduplikasi, mana yang enggak. Sebagai orang desain kamu tahu dong, ini nih tuh ya, sama tuh di stem nih kayaknya nih ya, asapnya masa bisa sama begini ya, kurang ini ya, kurang rapi ya. Oke, terus apa poinnya, apa masalahnya kalau diduplikasi? Bermasalah. Bisa bedain nggak orang awam yang lihat dua foto ini kesannya gimana? Kalau di sini sumber apinya ada di mana? Satu kan. Nah, kalau yang ini ada di mana sumber apinya? Mana-mana, seolah-olah ini satu kota kebakaran yang terjadi satu botol ini mencekam ya. Kalau ini kan kebetulannya cuma ada di sini ya. Jadi ternyata bahaya juga kalau kita main stem main edit asap kayak begini. Akhirnya kalau berlebihan nggak sesuai dengan fakta, persepsi orang yang lihat juga beda. Kalau gitu etika penyuntingan foto jurnalistik tuh seperti apa? Nah, ini kamu bisa baca sendiri. Sebetulnya color correction atau color balancing ini boleh, tapi untuk keperluan merubah usia dan segalanya tuh nggak boleh, hanya agar terlihat jelas, itu doang. Burning boleh dengan tujuan supaya lebih menonjolkan objek. Koreksi distorsi lensa ini juga boleh untuk apa? Untuk membuat foto tersebut, objek tersebut lebih jelas. Menghilangkan noda boleh nggak? Boleh juga, sama alasannya, sebagai apa? Agar bisa lebih jelas juga. Jadi koreksi-koreksi kayak begini nih, penyuntingan gambar kayak begini diperkenankan selama tidak merubah esensi dari foto tersebut, tidak merubah makna dari foto tersebut. Untuk kamu baca sendiri nih ya, ada dodging, ada titik fokus, ada optimalisasi file, menghilangkan cahaya, red eye dan segala macam, itu masih boleh tadi, sepanjang tidak merusak makna foto atau persepsi orang terhadap foto tersebut. Etika penyuntingan foto jurnalistik. Ini khusus foto jurnalistik ya, yang terkait dengan berita nih. Hal umum yang diperbolehkan. Pertama, cropping, darkening, autofocus, softening. Mengurangi, menghilangkan objek yang tak berguna, tapi tetap menjaga konteks foto. 2. Memperbaiki keseluruhan image atau sebagian, dimana menggunakan teknik-teknik perbaikan image atau enhancement, artinya tidak merubah konteks foto. Jadi seperti yang tadi saya katakan, boleh asal tidak merubah konteks, makna, persepsi terhadap foto tersebut. Itu sama. Hal-hal yang dilarang, nah ini nggak boleh. Menambah, menukar, menghilangkan objek sehingga konteks menjadi berubah. Memanipulasi usia, akhirnya jadi kelihatan lebih muda atau lebih tua, itu nggak boleh. Termasuk merubah warna rambut objek kita. 3. Merubah ekspresi, ini juga nggak boleh. Minggu lalu saya kasih contoh fotonya Condoleezza Rice, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Itu matanya dibikin diterangin kesannya jadi galak, judes dan segala macam. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kalau di dalam foto jurnalistik aturannya itu udah jelas banget, tidak boleh merubah, apalagi merubahnya itu sehingga menimbulkan perubahan makna pada foto. Gimana kalau di iklan? Kalau iklan kan bukan jurnalistik, Bu. Oke. Sekarang nih kita lihat nih, foto mana sih yang benar-benar jujur iklannya?
iklan anti-aging dari Dove ingin berkata jujur. Namun, menurut kamu apakah benar-benar tidak ada retouch di foto ini? Sekarang kita cek. Waktu sesi pemotretan, ibu ini di make up nggak? Make up, oke. Terus, waktu pemotretan juga, ada cahaya nggak? Ada pencahayaan nggak? Ada. Udah selesai nih pemotretannya. Masuk majalah buat editing. Ada retouchnya nggak? Kemungkinan ada. Jadi jujurnya di mana? Nah, lagi nih, ini masih masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Ini salah satu iklan, cuplikan iklan. Kalau nggak salah ini minyak telon atau apa ya, saya lupa. Tapi kamu pernah lihat kan? Oke, kita lihat nih gambarnya. Ada iklan kayak begini. Manusiawi nggak begini nih? Nggak manusiawi, Bu, karena bayinya ditekuk. Posisi bayi memang begini kalau dalam perut ibu ya. Tapi bukan itu problemnya. Problemnya apa? Ketika sedang syuting, menurut kamu ya, ini syuting sekali take apa 2 kali take apa berapa kali nih? Pasti berkali-kali kan? Nah, itu dia, manusiawi nggak buat bayi? Dikenain lampu, cahaya lampu yang beribu-ribu watt, terus di sini juga ada AC-nya, dia dalam keadaan tidak pakai baju, terus di kru-kru di sekitarnya juga pada ngerokok mungkin. Itu loh poinnya. Kita nggak ngeliat pas udah jadinya begini, nggak prosesnya. Ketika iklan ini dibuat, prosesnya kayak gimana? Desain sampai kayak begitu, etika profesi sampai mikirin yang hal kayak begitu. Gimana buat bayi ini? Gimana kedepannya dia gimana? Ini saya ambil juga dari contoh kasus yang ada di Dubut Desain. Katalog fashion La Maison Simon tahun 2008 terpaksa harus ditarik karena masyarakat menganggap model di dalamnya terlalu kurus seperti penderita anoreksia. Jadi menurut masyarakat awam ini nggak proporsional gitu. Kurus banget nih, dia lihat mukanya, misalnya tangannya terlalu kecil. Ini di Kanada ya. Di Kanada bagaimana ya? Kalau nggak salah ini di Kanada. Ini buat masyarakat yang udah paham, mereka justru akan protes. Nah, buat perusahaan yang juga paham, kalau dikritik, kalau diprotes oleh masyarakatnya, oleh buyersnya, oleh orang-orang yang peduli sama dia nggak marah. Justru apa? Justru dia menerima kritikan itu. Loh, saya ini melayani siapa? Kalau kita melayani masyarakat sekitar kita, ya rajanya ya dia gitu. Jadi apa yang mereka minta, apalagi bukan 1-2 orang ya, ini kebetulan kalau nggak salah nih ya, dalam 1 hari setelah katalog ini dikeluarkan, jutaan email, telepon masuk ke dalam redaksi bilang gak salah tuh milih model gitu. Jadi banyak orang ya yang ngomong komentar yang hal yang sama. Akhirnya didengerin. Oke, didengerin, terus gimana Bu solusinya? Ditarik bikin yang baru. Duit dong, ya terpaksa. Itu adalah konsekuensi kita untuk apa? Melayani pasar kita. Solusinya jadi gimana? Solusinya gini. 1. Dengarkan konsumen, maka Anda akan menjadi produsen yang dihargai. Dengarkan konsumen tadi ya. Kalau kamu mau ngelayanin siapa? Kalau kamu kekeh sama pendapat kamu sebagai produsen tanpa mau menghiraukan segmentasi atau target yang kamu bidik, ya udah, gak ada yang mau beli entar, gak ada yang mau pakai produknya. Jadi makanya dengarkan apa yang mereka minta atau apa yang mereka sampaikan. Desain yang baik adalah jawaban yang strategis, berkelanjutan, dan beretika dalam menjawab masalah bisnis. Maka pikirkanlah lebih keras. Jadi ketika kita membuat sebuah desain, pikirin 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, masih kepake nggak? Masih bermanfaat nggak? Itu strategis maksudnya apa? Ya tadi, memenuhi kebutuhan orang nggak? Dan beretika. Melanggar nggak? Ada nggak produksi kita, proses kita dalam kita bekerja, dan makna kita tuh ada melanggar etika?
maka kerjaan kita sesungguhnya adalah berpikir. Berpikirlah lebih keras. Biasa ya, iklan TV, kulkas itu ada model perempuan. Bahkan iklan aki pun ada perempuan nih. Sebetulnya apa korelasinya TV dengan perempuan? Anak perempuan suka nonton TV, Bu. Oke. Tapi ini ada monitor main game kayaknya. Yang kita tahu gamers itu kebanyakan laki-laki. Terus ngapain ada perempuan nongkrong di sini? Pemanis, Bu. Oh, jadi cuma buat pemanis. Nah, kalau di iklan kita belajar namanya sex appeal. Daya tarik seksual. Salah satu kunci atau indikator sex appeal adalah sosok wanita. Mau tangan wanita, mata wanita, bibir wanita. Kalau ada wanitanya di iklan tuh, biasanya itu kategorinya adalah sex appeal. Ini banyak kayak begini ya, kita lihat. Pokoknya pajang perempuan, nah, daya tarik tuh. Oke, lanjut. Nah, ini menarik nih. Ini ada iklan layanan masyarakat anti kekerasan terhadap perempuan. Saya ambilnya detikabanget.com. Ini sempat juga heboh ya waktu itu. Sekarang kita mau analisis. Kalau dilihat dari etika visual, iklan ini secara proses gimana? Bener nggak? Bener, mungkin kamu jawab gitu ya. Nggak ada masalah, Bu, syuting biasa segala macam, pemotretan biasa. Oke. Kalau gitu yang salah apa? Makna. Kira-kira ini poster ini atau iklan ini buat siapa sih? Buat masyarakat? Ya, oke, I know. Masyarakat yang mana? Kelas A, B, atau C? Kamu paham nggak kalau ada iklan kayak begini? Artinya apa? Kita udah di semester 8 loh. Paham nggak? Ini kamu yang udah kuliah loh. Maksudnya mau apa? Mau bilang jangan macem-macem karena dia bawa pisau? Kalau laki-laki itu banyak yang kayak begini, suami itu banyak yang kayak begini, atau gimana sih? Kamu paham nggak? Di sini ada tagline kecil banget. Andai dia istri Anda masih nekat menghajarnya. Sekarang balik lagi ya, ini sebetulnya iklannya buat siapa? Gampang kalau kamu mau tahu ini buat siapa. Lihat aja settingannya. Settingan dapurnya ini buat kelas mana? A, B, atau C? Taunya dari mana settingan? Tuh termos. Ini masih ada tempat nasi begini. Kenapa hari gini nggak pakai magic jar? Ya, jadi kemungkinan besar tujuannya ini adalah untuk kalangan C, kelas menengah bawah, misalnya ya. Kemungkinan besar kalangan menengah bawah paham nggak iklan ini maksudnya apa? Jangan-jangan malah menimbulkan persepsi yang lain, misalnya LGBT gitu, misalnya loh ya, atau misalnya kekerasan. Jadi kalau perempuan-perempuan supaya nggak dihajar, kita harus bawa pisau dapur gitu kemana-mana, harus garang gitu kayak begini. Terus gimana? Oke ya, disimpan, cari sendiri solusinya. Solusinya dapat dari David Berman. Bukan memperkenalkan yang palsu dengan mengeksploitasi pria, tetapi berpikir, waspada, dan mendebatnya. Jadi jangan takut didebat, jangan takut dengan kritik, wajar. Kenapa? Dalam rangka kita mencari yang terbaik, bukan memperkenalkan yang palsu. Kita suka tuh ya bikin yang ntar gampang deh gitu. Nih pokoknya bikin aja begini dulu. Nggak begitu, apalagi buat iklan, apalagi iklan layanan masyarakat. Berpikir, waspada, dan mendebatnya. Jadi kita tuh banyak banget disuruh berpikir, disuruh mikir terus ya, karena tadi jawaban desain yang strategis itu adalah yang berkelanjutan. 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, masih bisa nggak? Masih relevan nggak? Itu pertanyaannya. Solusi yang lain dari David Berman, desain menciptakan kebudayaan. Kebudayaan membentuk nilai, nilai membentuk atau menentukan masa depan. Oleh karena itu, bertanggung jawablah atas dunia yang ditempati anak cucu kita. Robert L. Peters. Oke.
saya mau sedikit review ya. Kita udah sampai di pertemuan ke-7. Kita ada di masa dimana kita harus kuliah jarak jauh karena COVID. Kamu berpikir nggak apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang desainer grafis untuk ini nih, menciptakan kebudayaan? Karena kebudayaan akan membentuk nilai, dan nilai menentukan masa depan. Di generasi kamu, di generasi yang katanya milenial ini, kamu lihat anjuran pemerintah untuk stay at home, tetap di rumah, itu gimana? Dilanggar nggak? Ya, saya punya tetangga ya. Tetangga saya punya anaknya remaja. Beberapa waktu yang lalu, teman-teman yang remaja itu datang ke rumah tetangga saya dan asik ngobrol-ngobrol di depan rumah seperti tidak terjadi apa-apa. Banyak kan kayak begitu. Nggak tetangga saya aja, tapi banyak orang yang berkata, gua mau baik-baik aja, gua mau aman-aman aja, nggak apa-apa ke rumah si Anu, cuma sebentar. Tapi Bu, kan kalau kerja segala macam beda. Kalau kerja ini cuma buat nongkrong-nongkrong. Kamu boleh tanya buat teman-teman di sini yang punya keluarga kerja di rumah sakit, gimana tegangnya orang-orang bekerja di rumah sakit. Tanya, setiap hari jantung mereka berdebar dengan keras. Kenapa? Khawatir ketularan dan membawa virus itu ke dalam rumah. Itu semua begitu orang yang kerja di rumah sakit. Dan kita enaknya nongkrong-nongkrong, ketawa ketiwi, hahaha, ya. Kita nggak mikirin orang lain. Kita pikir kita sehat-sehat aja. Nah, dan semua hampir kayak begitu. Adik saya tinggal di Kalimantan. Dia sangat ketakutan di sana karena masyarakatnya di sana, di kotanya ya, Kalimantan. Salah satu saya nggak usah sebut di mana. Seperti tidak terjadi apa-apa. Pasar sangat penuh. Orang kemana-mana tanpa masker. Padahal udah ada beberapa orang yang meninggal karena COVID-19. Itu nggak di Kalimantan doang, di sekitar kita juga begitu. Masih banyak yang pergi nggak pakai masker. Tadi saya bilang juga, nongkrong. Bosen Bu di rumah. Kamu belum tahu rasanya ngeliat orang pakai ventilator. Sekali-sekali kalau misalnya, saya doain semoga COVID ini selesai dan kamu bisa ke rumah sakit lihat orang yang pakai ventilator di ICU, lihat gimana. Kalau belum pernah masuk ke situ, kita nggak tahu. Jadi itu yang kita bisa kerjain sebagai desainer grafis ini apa? Karena gini loh, dari desain menciptakan kebudayaan, budayaan membentuk nilai. Kalau kamu lihat betapa misalnya, kok anak-anak zaman sekarang kayak begini ya, misalnya nggak ada sopan santunnya, coba deh, apa tontonan yang anak-anak itu lihat, apa bacaan-bacaan yang mereka konsumsi, itu pasti berpengaruh. Mainannya misalnya gamenya kekerasan, nonton filmnya juga nggak jelas gitu. Nah begitu desain menciptakan kebudayaan. Nilai-nilai itu kemudian diadopsi menjadi nilai kehidupan. Kan nggak mau kan punya generasi kayak begitu. Kamu mau membesarkan anak kamu di lingkungan begitu? Nggak mau dong. Makanya kita punya kekuatan menciptakan kebudayaan. Jadi tahun 2012 ya, waktu itu ada pemilihan gubernur Provinsi Jakarta 8 tahun yang lalu ya, mungkin kamu masih SD. Kita lihat di sini apa yang salah dengan stiker ini. Ini stiker ya. Kita lihat dari teksnya dulu, tipografinya. Ya, oke, semuanya huruf besar. Terus, nah ini nggak konsisten ya, terlalu banyak apa namanya font ya, jenis font. Ini ada yang tebel gitu ya, beda-beda jenis fontnya. Apalagi yang ini nih, ingat, gunakan hak pilih Anda Rabu 11 Juli.
Ini ingat maksudnya gimana? Nah, ini menurut kamu nih logo apa? Jadi cara bikin stikernya aja tuh, desain berpengaruh nggak? Berpengaruh. Menurut kamu orang yang bikin desain ini ngerti nggak desain? Ngerti nggak? Nah, tuh ya. Makanya saya bilang tadi, saya setuju sama David Berman. Dari cara memilih wakil aja, wakil rakyat kayak presiden kayak gubernur, desain itu udah memberikan kontribusi. Ini nih teksnya huruf besar semua, nggak ada huruf kecilnya. Tanggal pun besar semua. Udah gitu beda-beda lagi fontnya. Ini lagi nih ya. Indonesia ternyata masih mending di Amerika. Nah, ini surat suara di Amerika, coba bayangin ya, jelibet banget. Jadi kalau mau nusuk gitu ya, mau nyoblos, lihat dulu nih nomor 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini. Ngebayang nggak kalau orang yang nyoblosnya ini udah lansia, udah tremor. Maksudnya mau nyoblos nomor 8, karena tremor jadi lubang yang mana dia? Coba bayangin. Susah kan? Desain nih. Ini bentuk desain yang akhirnya berpengaruh dalam kita menentukan pemimpin. Tuh, ini di Amerika. Padahal Amerika desainernya hebat-hebat kan? Nah, ini menurut David Berman, desain itu berpengaruh dalam hal tadi tuh menentukan pemimpin. Contohnya surat suara. Surat suara. Sekarang yang ini nih. Ini lebih jangkitin lagi nih. Promo gratis desain. Free design. Nah, sering nih kita lihat kayak begini. Atau proyek thank you ya. Banyak teman-teman kita yang nggak paham desainer kerjanya ngapain. Tolong dong, gitu. Tolong gitu kan. Tolong dong bikinin gue poster, gitu. Bikinin gue flyer. Udah selesai. Makasih ya. Gitu. Sering kan? Kalau dalam pengamatan saya, selama orang belum menghargai desainer, PR kita masih jauh. Ya masih kayak begitu, susah dibilangin dan segala macam. Jadi gimana dong Bu? Jadi gimana? Sama-sama kita bekerja keras. Kamu sebagai desainer harus bisa menetapkan desain yang kamu mau bikin. Ya tadi tuh strategis, berkelanjutan, punya cita-cita di dalam diri kita masing-masing. Apa yang bisa kita lakukan? Apa kontribusi kita terhadap negara, pekerjaan, keluarga? Yang nggak perlu misalnya itu diukur dengan uang. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi tuh membentuk kebudayaan, membentuk nilai-nilai, membentuk generasi yang akan datang. Oke, jadi solusinya begitu. Terima kasih udah menyaksikan video ini. Mohon maaf atas salah kata. Jangan lupa saksikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.